Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda Ramadhaniar. Saya dari kelas S4C. Saya berdiri di sini ingin mempresentasikan tentang layanan konsultasi. Apa sih itu layanan konsultasi? Yaitu proses dalam suasana kerjasama dan hubungan antar pribadi dengan tujuan untuk memecahkan suatu masalah dalam lingkup profesional dari orang yang meminta konsultasi. Jadi di sini terdapat 3 unsur dalam konsultasi, yaitu klien, orang yang minta konsultasi, dan konsultan. Nah, dimaksud dari layanan konsultasi itu yaitu adanya suatu kerjasama antara konseli dengan konselor, di mana di sini terdapat pihak ketiga, yaitu pihak ketiga ini yang memiliki masalah. Jadi diharapkan konseli dan konselor itu bekerja sama untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi oleh si orang ketiga tersebut. Layanan konsultasi ini juga terdapat tujuan. Nah, secara umum itu bertujuan agar si klien itu dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi atau permasalahan yang dihadapi oleh pihak ketiga. Nah, secara khusus bertujuan agar konsulti ini memiliki kemampuan diri yang berupa wawasan, pemahaman, dan cara-cara bertindak yang terkait langsung dengan suasana atau permasalahan pihak ketiga tersebut. Nah, kenapa sih konsulti ini harus memiliki kemampuan diri tersebut? Karena nantinya kan konsulti ini harus menerapkan kepada si pihak ketiga tersebut. Jadi dia harus memiliki wawasan, pemahaman, atau bagaimana caranya nanti si konsulti ini dapat memberikan terapan kepada si pihak ketiga tersebut. Dalam layanan konsultasi ini terdapat komponen. Nah, di sini itu ada 3 komponen. Nah, yang pertama itu konselor itu sendiri. Nah, di mana konselor ini sebagai tenaga ahli konseling yang memiliki kewenangan atau kekuasaan dalam melakukan pelayanan konseling pada bidang tugas pekerjaan profesionalnya. Nah, yang kedua itu si konsulti, yaitu individu yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya itu mampu menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga yang setidak-tidaknya sebagian menjadi tanggung jawabnya si konsulti tersebut. Nah, lalu ada pihak ketiga. Nah, pihak ketiga itu si individu yang kondisinya itu memiliki persoalan oleh si konsulti tersebut. Dalam layanan konsultasi ini juga memiliki asas dalam melakukan layanan konsultasi. Nah, asas yang pertama itu tentang etika dasar konseling. Etika itu apa sih? Etika itu perilaku yang harus dilakukan oleh si konseling tersebut. Nah, etika yang pertama itu tentang kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan yang diambil oleh si klien itu sendiri. Nah, ketiga etika tersebut yaitu terkait dengan asas-asas yang dilakukan oleh si konseling. Lalu asas yang kedua itu tentang kemandirian. Nah, di mana kita itu harus memahami dan menerima diri sendiri secara positif dan dinamis. Nah, yang kedua itu harus mengambil keputusan secara positif dan tepat melalui analisis dan diskusi yang lebih lanjut. Lalu kemandirian dalam mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil melalui analisis dan diskusi terhadap keputusan yang diambil oleh si konsulti tersebut atau si klien itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada pendekatan dan teknik dalam layanan konsultasi. Nah, dalam proses pendekatan itu ada perbedaan pokok antara layanan konseling perorangan dan layanan konsultasi. Adalah bahwa pada konseling perorangan, penanganan masalah klien langsung dilakukan oleh si konselor. Nah, sedangkan
pada konsultasi penanganan masalah pihak ketiga dilakukan oleh konsulti setelah berkonsultasi dengan si konselor tersebut. Nah, terus teknik dalam layanan konseling itu ada teknik umum, yaitu sejumlah tindakan yang dilakukan oleh konselor untuk mengembangkan proses konseling perorangan atau konsultasi. Lalu ada teknik khusus, yaitu dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku si klien tersebut atau si konsulti, khususnya berkenaan dengan masalah yang dialami oleh yang bermasalah tersebut. Nah, selanjutnya itu ada operasional di dalam layanan konsultasi. Yang pertama itu ada perencanaan, di mana kita harus mengidentifikasi si konsulti tersebut. Lalu setelah itu kita mengatur persiapan atau mengatur pertemuannya. Nah, setelah itu kita harus menetapkan fasilitas, lalu memberikan laporan tentang administrasinya. Nah, yang kedua itu ada pelaksanaan, yaitu membahas masalah yang dibawa si konsulti yang berkenaan atau yang berkaitan dengan pihak ketiga. Nah, yang ketiga itu ada evaluasi, yaitu melakukan evaluasi jangka pendek tentang keterlaksanaannya hasil konsultasi tersebut. Nah, yang keempat itu ada analisis hasil konsultasi, yaitu menafsirkan hasil evaluasi tersebut dalam kaitannya dengan konsulti dan pihak ketiga. Nah, yang kelima itu ada tindak lanjut. Yang keenam itu laporan, yaitu membicarakan dengan konsulti tentang laporan yang diperlukan oleh si konsulti tersebut.